dari 100 derajat menjadi 300 derajat Celcius. Nah, di situ terlihat ada dua cara untuk mencapai temperatur 300 derajat Celcius dari 100 derajat Celcius, yaitu dari titik 1, proses 1, 2, yang dikatakan proses tersebut berlangsung secara isobarik. Nah, kita lihat ketika prosesnya berlangsung pada isobarik, maka Anda akan dapatkan tekanan kondisi 2 itu sama dengan tekanan kondisi 1. Berarti di sini PT1 itu akan sama dengan PT2. Jadi karena temperatur akhir yang diharapkan adalah sama-sama di 300 derajat Celcius. Nah, Anda lihat bahwa pada kondisi di 300 derajat Celcius, ketika proses dilakukan isobarik, maka akan terjadi perubahan volume. Kalau Anda lihat dari kondisi 1, 2, itu yang dikatakan proses isobarik, tetapi kita juga bisa melakukan proses perubahan dari temperatur 100 derajat menjadi 300 derajat itu apabila dilangsungkan secara isoforik atau pada volume konstan. Nah, kalau proses di 1, 2 itu berlangsung pada P-nya sama dengan P1, T-nya sama dengan T1, tapi V-nya akan berubah. Jadi maka V2 itu tidak akan sama dengan V1. Nah, kira-kira kalau proses berlangsung dari 100 derajat Celcius pada tekanan konstan, V1 dan V2-nya gimana? Ada yang bisa jawab? V1 terhadap V2 gimana? Deliana. Halo Deliana, bisa monitor? Iya, Ibu. Oke. Sekarang Anda lihat. Ketika proses berlangsung secara isobarik, P1 100, P2-nya 300. P1-nya kemarin atmosferik. Kemudian T1-nya 100, P2-nya 300 derajat Celcius. Nah, ketika proses berlangsung secara isobarik, gimana antara V1 dan V2, Deliana? Halo? V-nya berubah, tekanannya sama. V, apa? Justru yang saya tanyakan perubahan V-nya. Perubahan V-nya seperti apa? V1 terhadap V2 gimana? Isobarik, tekanannya sama. Isobarik, tekanannya sama. Dika, gimana Dika? Proses P-nya sama dengan P1. P2 sama dengan P1. Tapi ketika T2-nya 300, T1-nya 100, V1-nya gimana? Antara V1 dan V2-nya gimana? Kemarin tugasnya belum. V2 lebih besar dari V1, Bu. V2 volume. Ya, volume 2 lebih besar dari volume 1. Volume 2 lebih besar dari volume 1. Kenapa? Anda dapatkan volume 2 lebih besar dari volume 1 dari mana? Yang pertama, kalau berdasarkan tabel, Bu, cuma secara visual ketika ada perubahan temperatur, maka akan ada ekspansi pada volume. Iya. Ya, karena itu berlangsung proses ekspansi. Karena apa? Untuk mengkompensasi perubahan tersebut berlangsung pada tekanan konstan. Kan tekanannya tetap.
Ketika ditambahkan kalor untuk mengkompensasi tekanan, maka dia akan berlangsung proses ekspansi. Nah, ketika proses ekspansi berlangsung, maka di situ volumenya akan berubah. Nah, sekarang saya tanya, ini tugasnya udah dikumpulkan kan? Sudah Ibu, sudah dikolektifkan ke PJ. Oke, Nanti dikirim. udah disimpan di TU kan? Nah, sekarang berarti kan harusnya semua udah mengerjakan. Oke, sekarang kita akan bahas untuk yang penugasan itu berikutnya. Ketika V2 lebih besar dari V1, kalau ininya gimana, Dik? Di proses isohorik, ketika volume konstan, volumenya dibuat proses berlangsung pada volume konstan dari temperatur 100 menjadi 300 derajat Celcius. Untuk tekanannya gimana? P1 dan P3 gimana? Untuk proses isohorik. Kalau proses isobarik, P-nya sama. Nah, sekarang untuk kondisi V sama, V3 sama dengan V1, di temperaturnya berubah dari 100 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius. P1 dan P3 gimana? Akan ada perubahan Bu, di mana P2 lebih besar dari P1-nya. P2 P3, akan P3, lebih P3. besar, P3 mungkin. Karena Ya, P3. P2 jadi prosesnya isobarik kan. Oke, untuk proses isobarik kita akan dapatkan P-nya akan lebih besar. Berikutnya, untuk melakukan perubahan kalor dari T1 dari 100 derajat menjadi 300 derajat Celcius, baik itu proses isobarik ataupun proses isohorik, maka dia akan memerlukan kalor. Nah, sekarang yang saya tanya, gimana kalor untuk perubahan dari 100 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius untuk proses isobarik dibandingkan dengan 100 derajat menjadi 300 pada proses isohorik. Gimana dengan Q-nya? Siapa ini? Sri. Sri siapa? Berbeda, Bu. Berbedanya gimana? Q untuk proses isobarik dan Q untuk proses isohorik berbedanya gimana? Sri kemarin mengumpulkan penugasannya, dikumpulkan nggak? Dikumpulin, Bu. Kumpulin, oke. Mengerjakan sendiri. Lebih besar isobarik, Bu. Kenapa? Q pada proses isobarik itu lebih besar dibandingkan Q kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur pada proses isohorik. Kevin. Halo Kevin monitor. Kevin Al Hakim. Gimana Ibu? Iya Ibu. Oke. Kevinnya lagi di TU Bu. Ya. Q-nya gimana? Ini proses isobarik dan proses isohorik dari temperatur 100 menjadi 300. Kalor yang diperlukannya gimana? Oke. Enthalpy ini buat ekspansi bukan energi tambahan. Ya.
Iya, karena untuk proses isobarics itu kan memerlukan energi tambahan gitu Bu untuk mengekspansi gitu. Sedangkan pada isohorik kan tidak terdapat perbedaan volume gitu. Jadi hanya menggunakan energi dalam saja. Oke, oke. Jadi Anda lihat ketika dilakukan proses isobarik, maka di situ kalor yang diperlukan selain digunakan untuk meningkatkan temperatur dari 100 derajat menjadi 300 derajat Celcius, itu juga diperlukan untuk menggerakkan piston. Menggerakkan piston karena apa? Di sini adalah ada proses ekspansi yang berlangsung untuk mengkompensasi dia berada pada tekanan konstan. Nah, supaya tekanan konstan, volumenya kan akan naik. Ketika berlangsung tekanannya konstan, maka volumenya akan naik. Ketika volumenya naik, maka dia perlu untuk menggerakkan piston. Nah, di sini berarti piston akan bergerak untuk mengakomodasi perubahan volume yang ada. Nah, kira-kira dari apa yang Anda pelajari, di sini seberapa besar perbedaan kalor yang diperlukan untuk proses isobarik dan isoforik. Kita lihat, kalau delta U-nya gimana? Atau ada perubahan energi dalam nggak dari proses 1-2 dan proses 1-3, proses isobarik dan isoforik? Sebentar, siapa ini? Samuel. Halo Samuel, monitor. Samuel, monitor. Ya, silakan Samuel. Halo Samuel. Di proses isobarik ada perubahan energi dalam, kalau di isohorik nggak ada. Ada sedikit. Kalau di isobarik ada perubahan energi dalam, kalau di isohorik tidak ada perubahan energi dalam. Halo Samuel. Iya Bu. Oke. Ada yang ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Restu Aji. Halo Restu Aji, monitor. Ya, Bu. Oke. Gimana Restu? Sama dengan Samuel atau beda? Ya, sama, Bu. Energi dalam, delta U-nya, tidak ada perubahan energi dalam. Ada Ya, Bu, perubahan tidak ada. energi dalam nggak? Ya, Tidak, Bu. delta U-nya sama dengan 0. Sama dengan Hah? Kalau delta U sama dengan Q berarti ada dong perubahannya. Delta U sama dengan Q itu yang di mana? itu yang di Enggak, saya kan tanya, gimana nilai perubahan delta U untuk proses isobarik dan proses isoforik? Kan ini kemarin kan semua udah pada ngerjain kan, udah dikumpulin. Yang saya tanyakan kan resume hasil pekerjaan kalian. Hanya saya minta bukan hanya berapa seperti apa, tapi kenapa seperti itu, gimana analisisnya. Itu yang saya minta.
Oke, ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Ada yang pendapatnya lain? Delta U-nya sama dengan 0, kata Samuel sama Restuaji. Intan. Intan hadir? Hadir, Bu. Oke, Intan. Oke, Intan. Gimana nilai delta U-nya? Delta U di isobarik sama isohorik ada, Bu. Iya, ada. Nah, nilainya Iya. gimana? Nilainya untuk isobarik lebih kecil dari yang isohorik, Bu. Iso delta U-nya isobarik lebih kecil dari isohorik. Bedanya jauh nggak? Eh, Bedanya signifikan nggak? Pas saya hitung, Bu, untuk yang isohorik U3-nya tuh 2807, sedangkan di isobarik itu 303, Bu. Jadi menurut 300, saya signifikan. 303 dan 300. Untuk yang isobarik itu 303, untuk yang isohorik 2807. Itu delta U-nya. Itu delta U-nya. Halo. Itu nilai delta U-nya. Itu delta U-nya. Ya, Oke. Delta U-nya 303 sama ya 300,42, Bu. 303 dan 304,2. 300,42. 300,42 dan 303. Oke, delta U-nya. Nah, sekarang Anda lihat nilainya 300 ya, 3 kilojoule ya, 3 kilojoule untuk dibandingkan berapa persen perubahannya? Nah, nanti Anda lihat itu berapa persen perubahan yang terjadi. Nah, sekarang Anda lihat dari perubahan isobarik dan isoforik di situ bagaimana halnya dengan nilai W-nya. Nilai W-nya. Kalau tadi untuk proses isobarik, ketika terjadi perubahan volume, sistem melakukan kerja atau sistem menerima kerja? Sistem melakukan kerja atau sistem menerima kerja? Sebentar. Deva Azahra. Menerima kerja, Ibu. Sistem menerima kerja. Untuk proses isobarik, sistem menerima kerja. Kenapa Anda berpikir bahwa sistem menerima kerja? Yang dikatakan sistem menerima kerja. Sistem melakukan kerja. Soalnya ininya positif hasilnya. Kenapa hasilnya positif? Sistem melakukan kerja. Anda dari mana melihatnya bahwa itu sistem melakukan kerja? Kenapa sistem apa dari mana
Anda melihat selain dari, kalau itu kan dari hasil perhitungan, karena kita punya konvensi yang ada. Nah, Anda melihat bahwa itu sistem melakukan kerja dari mana? Anda melihat itu sistem melakukan kerja dari mana? Diva, apa yang menunjukkan sistem melakukan kerja? Dio, Diana, Hadir, Bu. Dio, ya. Gimana yang ada di proses isobarik ini? Sistem melakukan kerja atau sistem menerima kerja? Melakukan, Bu. Sistem melakukan kerja. Dari mana Anda melihatnya bahwa itu sistem melakukan kerja? Soalnya W-nya positif. Kena, ya, W positif, sistem melakukan kerja. Apa buktinya bahwa itu sistem melakukan kerja? Kalau Anda lihat, dari mana Anda melihat bahwa W-nya bernilai, kok terus kemudian Anda dapatkan W-nya bernilai positif? Arti fisiknya, fenomena fisiknya gimana? Soalnya Bu, V2-nya lebih dari V1. P2, kenapa kalau P2-nya, P2-nya gimana? P2-nya lebih, P2 lebih dari, ini kan prosesnya isobarik. Karena proses isobarik gimana? V, Bu. V-nya, V2-nya lebih dari volume. Oke, volumenya lebih besar dari V2-nya lebih besar dari V1. Nah, di sini jadi dari mana sistem melakukan kerja? Kerja yang dilakukan itu adalah untuk menggerakkan piston berubah dari V1 ke V2. Ketika V1 berubah menjadi V2, maka di situ sistem akan melakukan kerja, yaitu melawan kerja dari luar. Nah, itulah makanya Anda akan dikatakan bahwa sistem melakukan kerja atau W-nya bernilai positif. Bisa dipahami sampai di sini? bisa, Bu. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang satu lagi. Nilai U-nya itu yang satu 304, yang satu 300 untuk proses iso volumenya. Nah, perubahan nilai W yang dilakukan pada proses isokorik. Kalau tadi sistem di sini melakukan kerja, W untuk proses isokorik gimana? W-nya. Saya minta Farhan Budiawan. Hadir, Bu. Silakan. Gimana W Farhan? 0, Bu. Kalau di isohorik Ya. W-nya 0. Untuk kerja pada proses isokoriknya gimana W-nya? Tidak ada, Bu, karena tidak melakukan. W-nya tidak. Kenapa W-nya tidak ada? Karena tidak melakukan kerja, Bu. Karena kenapa W-nya tidak ada? Ya, Bu, karena tidak ada perubahan volume. Tidak ada perubahan volume. Jadi tidak ada perubahan volume, maka P delta V-nya Anda akan dapatkan W kan sama dengan min PdV. Tidak ada perubahan volume, maka Anda akan dapatkan nilai W-nya sama dengan 0. Oke, dari proses yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada proses isobarik dan proses isokorik, sama-sama temperatur akhirnya adalah 300 derajat Celcius. Anda akan dapatkan bahwa ketika proses tersebut berlangsung secara isokorik, itu Anda akan dapatkan Q-nya lebih kecil dibandingkan proses isobarik. Sementara
untuk U-nya itu hampir sama yang tadi 300 dan 304 ya, 303 dan 300,4. Anda akan dapatkan bahwa nilai U-nya hampir sama, tetapi nilai Q-nya untuk yang proses isobarik itu lebih besar karena ada selisih yang ada yaitu sekitar 95 kilojoule, yaitu digunakan untuk meningkatkan perbedaan tersebut dilakukan untuk melakukan kerja dari sistem terhadap lingkungan yang ada, sehingga Anda akan dapatkan Q-nya lebih besar. Lebih besarnya seberapa? Yaitu sebesar kerja yang dilakukan untuk piston tersebut. Nah, itu perubahan dari proses isobarik dan isohorik walaupun temperatur akhirnya sama-sama di 100 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius. Temperatur akhirnya sama-sama di 300 derajat Celcius, tapi kita akan dapatkan bahwa ternyata kondisinya akan berbeda. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada pertanyaan untuk kedua proses ini. Anda bisa pelajari dari parameter-parameter termodinamikanya yang ada untuk kedua proses tersebut seperti apa. Jadi Anda bisa lihat bahwa ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi pada proses untuk mendapatkan temperatur akhir di 300 derajat Celcius. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya bertanya. Iya. Silakan. Yo. Oke. Di soal itu kan yang proses isobarik. Nah, itu tuh disebutkan Z-nya tuh secara matematis sama dengan setengah L. Nah, kenapa bisa gitu? Kenapa seperti itu? Ada yang bisa jawab. Kenapa Z-nya kok tidak langsung diambil tapi dia ambil setengah L-nya? Oke. Ada yang bisa menjawab? Gimana? Ada yang bisa. Kenapa di situ Z-nya kok diambil setengah L? Oke. Di sini Anda lihat bahwa proses tersebut yang berlangsung itu wadahnya apa? Bentuk wadahnya apa? Tabung, Bu. Tabung. Oke, bentuk tabung. Ketika terjadi perubahan di situ, fasanya apa ini? Kemarin kita lihat fasanya apa? Subcooled, Gas, Bu. saturated, superheated, atau wet steam. Superheat, Bu. Superheat. Nah, Anda lihat di situ bahwa proses yang terjadi, proses yang berlangsung, ternyata di situ wadah yang kondisinya adalah steamnya berada pada superheat, berarti tidak ada yang berada pada fase liquid. Semuanya sudah berada pada fase gas. Oke. Nah, dari situ Anda akan dapatkan bahwa ketika dia berada pada fase gas, menempati suatu ruang yang berbentuk tabung, maka dia akan terdistribusi dari seluruh ruangan tersebut. Nah,
di mana kenapa diambil setengah Z-nya sama dengan setengah tinggi dari tabung tersebut? Ini dikarenakan disitulah letak titik pusat masanya. Letak titik pusat masanya. Jadi letak titik pusat masanya itu akan berbeda. Jadi bukan di ujung atas, bukan di ujung bawah, tapi diambil di tengah-tengah. Itu makanya kenapa diambil Z-nya adalah setengah L. Bisa dipahami? Oh ya Bu, bisa Bu. Oke. Makasih Bu. Oke. Sebentar. Anda pelajari untuk entalpi relatif, saya berikan waktu 10 menit, nanti saya join lagi. Oke, silakan dipelajari dulu. Saya live dulu, nanti saya join lagi. Oke, udah dipelajari? Sudah dibaca? Suara saya bisa dimonitor? Masuk Bu. Oke. Sekarang kita lihat untuk nilai entalpi relatif ya. Untuk besaran nilai entalpi relatif. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa nilai entalpi yang dituliskan di tabel entalpi tersebut itu adalah dengan menggunakan acuan nilai titik tripel air. Di mana pada kondisi tersebut, di kondisi titik tripel air, itu adalah nilai delta U-nya, nilai energi dalam pada kondisi saturated liquid, itu dia berada pada kondisi delta U-nya sama dengan 0. Nah, untuk besaran-besaran yang lain itu diambil dari kondisi tersebut. Nah, ingat ya titik triple air. Jadi tabel tersebut disusun untuk titik triple air cair.
kondisinya saturated. Kita kemarin sudah bahas kenapa di situ delta U-nya dia ada yang sama dengan delta U sama dengan 0, tapi delta H-nya sama dengan 0 plus plus. Karena di situ ada pendekatannya ya, ada pendekatan untuk mencapai nilai delta U-nya. Nah, kita akan dapatkan bahwa nilai yang disusun karena dia diambil dari kondisinya adalah delta U sama dengan 0 pada titik triple air, berarti kita juga bisa menyusun nilai tabel entalpi besaran-besaran termodinamika tersebut untuk variabel-variabel yang menggunakan acuan yang lain. Berarti bisa dong dilakukan untuk nilai kondisinya, oh saya acuan reference nolnya bukan di titik triple air di air cair, tapi saya gunakan di saturated vapor. Jadi kan kemarin nolnya ada di saturated liquid. Nah, kita ambil nolnya itu adalah di saturated vapor. Itu bisa saja. Jadi dari tabel yang telah disusun di Reclitis itu, Anda juga bisa dapatkan, Anda bisa menyusun tabel-tabel tersebut pada kondisi di reference-nya, nilai nolnya itu yang berbeda. Nilai nolnya berbeda. Jadi Anda bisa lihat, misalkan kita menyusun tabel entalpi, tabel energi dalam, itu sama saja dengan kalau Anda menghitung jarak. Kan yang dihitung bukan nilai absolut dari masing-masing besaran termodinamika yang ada, tetapi yang diambil adalah deltanya, perubahannya. Kita selalu berbicara perubahan dari kondisi 1 ke kondisi 2. Apakah ini prosesnya berlangsung pada isobarik, ataukah proses pada isoforik, atau proses adiabatik. Nah, yang diambil itu adalah bukan nilai absolut dari masing-masing variabel termodinamika yang ada, tetapi diambilnya dari nilai deltanya. Yang diambil itu adalah nilai deltanya, berapa perubahan yang ada dari kondisi 1 ke kondisi 2. Nah, sehingga Anda juga bisa menyusun tabel-tabel tersebut pada nilai yang lain. Jadi, oh saya nggak mau acuan 0 km. Kalau Anda menghitung jarak, biasanya yang diambil pal kilometer 0 di Bandung itu di mana sih? Pal 0 km di Bandung di mana? Ada yang tahu? Pal 0 km di Bandung? Dekatnya Savoy Homan itu kan? Nah, kalau Anda yang mau hitung itu adalah jarak berapa sih dari Gerlong sampai ke terminal Ledeng. Nah, itu mau Anda ambil lihat titik nolnya dari Savoy Homan, atau Anda ambil titik nolnya dari Polban, kalau yang dihitung itu adalah jarak dari Gerlong sampai lampu merah Gerlong sampai terminal Ledeng, jarak itu tidak akan berubah. Anda ambil dari manapun juga. Jadi karena yang diambil adalah jaraknya. Nah, Anda bisa pelajari pada contoh nilai besaran absolut dan relatif tersebut di contoh 7.12. Saya bacakan di 7.12, di situ dikatakan hitung panas yang diperlukan untuk meningkatkan temperatur 1 kg steam pada 885 bar dari 500 derajat Celcius menjadi 816 derajat Celcius. Diberikan bahwa nilai entalpi spesifik di kondisi akhir. Nah, di sini kita nggak tahu, hanya diberikan kondisi akhirnya. Kita nggak diberitahu pada prosesnya seperti apa, pada tekanan berapa, tapi diberitahu temperatur akhir, nilai entalpi di kondisi akhir, yaitu di 1130 kJ per kilogram relatif terhadap saturated steam, 1 atmosfer. Anda perhatikan di sini relatifnya terhadap mana, yaitu terhadap nilai saturated steam. Saturated steam pada 1 atmosfer. 0,01325 bar.
Di sini Anda lihat perubahan berlangsung dari 500 derajat Celcius menjadi 816 derajat Celcius pada tekanannya 885 bar. Ketika proses berlangsung, kondisi akhir yaitu berada 1130 kJ per kilogram. Anda ingat, ini bukan nilai mutlak yang diambil, bukan nilai yang diambil dari berdasarkan titik triple air, tetapi relatif terhadap saturated steam. Jadi nilainya adalah sebesar 1130 lebih tinggi daripada saturated steam. Saturated steam 1 atmosfer. Jadi yang diambil itu adalah titik nolnya adalah enthalpy reference-nya itu di saturated steam. Nah, tolong Anda pelajari untuk contoh di 712 ini, yaitu dia menggunakan, Anda masih tetap bisa menggunakan tabel enthalpy yang ada pada kondisi titik triple-nya. Anda juga bisa dapat dari kondisi di titik triple air. Jadi kalau di reply test paketnya triple air, di sini diberikannya, dimintanya adalah pada kondisi saturated steam. Oke, tolong Anda pelajari. Nanti ini besok kita bahas lagi di mata kuliah neraca massa untuk besok pagi. Silakan dipelajari. Ini nggak usah dikumpulin, tapi Anda pelajari, besok nanti akan saya tanya. Kita besok luring ya. Besok kita belajar di kampus untuk yang ini. Silakan Anda pelajari. Terima kasih untuk sesi hari ini. Saya selesaikan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.